Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Junitasari dengan NIM 12150324759 dengan dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi yaitu Ibu Megawati Eskom MT. Di sini saya akan mempresentasikan hasil audit yang telah saya lakukan pada studi kasus yang saya ambil. Baiklah, langsung saja pada judul materi yang telah saya dapat yaitu tentang penerapan domain BAI 06 yaitu Manage IT Change. Latar belakang yang mendasari hasil audit yang akan saya sampaikan yaitu implementasi dan manajemen telah memberikan manfaat seperti keunggulan kompetitif dan efisiensi biaya. Salah satunya pada perusahaan perbankan yaitu pada Bank Syariah Indonesia, di mana telah menggunakan sistem informasi untuk operasional yang lebih baik. Pada studi ini telah mengkaji penerapan domain BAI 06 Manage IT Change dari kerangka COVID 2019 di Bank Syariah, yaitu yang terdiri dari analisis penilaian, persetujuan implementasi, dan pemantauan perubahan teknologi informasi. COVID 2019 telah membantu perusahaan mengelola TI secara efektif, dan audit ini akan menilai tata kelola TI di Bank Syariah Indonesia. COVID merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk tata kelola dan manajemen informasi serta teknologi dalam organisasi, di mana yang mencakup seluruh aspek pada sebuah organisasi. Nah, dapat kita lihat pada gambar pada slide ini, COVID itu terbagi menjadi dua bagian, yang terdiri dari bagian tata kelola yang disebut dengan governance dan bagian pengelolaan yaitu manajemen. Nah, COVID ini juga terbagi menjadi 5 bagian yang terdiri dari 40 proses. Di sini akan berfokus pada domain Build, Acquire, and Implement atau BAI, terutama pada domain BAI 06 Manage IT Change. Di mana Manage IT Change ini bertujuan untuk mengelola semua perubahan yang terkendali, termasuk perubahan standar dan pemeliharaan darurat yang terkait dengan proses bisnis dan infrastruktur aplikasi. Nah, Manage IT Change ini terbagi lagi menjadi 4 subdomain, yaitu yang pertama ada BAI 0601, Evaluate, Prioritize, and Authorize Change Request, yaitu mengevaluasi, memprioritaskan, dan mengesahkan permintaan perubahan. Yang kedua ada BAI 0602, yaitu Manage Emergency Change, di mana ini untuk mengelola perubahan darurat. Yang ketiga ada BAI 0603, Track and Report Change Status. Di sini untuk kita melacak dan melapor status perubahan. Yang terakhir yaitu BAI 0604, Close and Document the Change, yaitu untuk menutup dan mendokumentasikan perubahan. Baiklah, berikut merupakan langkah-langkah dan kegiatan yang diterapkan oleh BSI berdasarkan praktek manajemen yang terkait dengan domain Manage IT Change. Langsung saja pada BAI 0601, kegiatan yang diterapkan oleh BSI yang pertama yaitu BSI menggunakan formulir permintaan perubahan standar yang memungkinkan pemilik proses bisnis dan teknologi informasi untuk mengajukan perubahan pada proses bisnis, infrastruktur, sistem, atau aplikasi. Yang kedua, setiap permintaan perubahan dikategorikan berdasarkan jenisnya, misalnya infrastruktur, sistem operasi, dan aplikasi. Kemudian dihubungkan dengan item konfigurasi yang terpengaruh. Yang ketiga, BSI memprioritaskan semua permintaan perubahan berdasarkan persyaratan bisnis dan teknis. Yang keempat, setiap perubahan harus disetujui secara resmi oleh pemilik proses bisnis, manajer layanan, dan pemangku kepentingan teknologi informasi yang relevan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang kelima yaitu setelah disetujui, semua perubahan direncanakan dan dijadwalkan untuk implementasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan teknis. Selanjutnya itu subdomain BAI 0602. Langkah-langkah yang dilakukan BSI yang pertama, BSI memiliki definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai perubahan darurat yang membutuhkan tindakan cepat untuk mencegah atau memperbaiki masalah yang kritis. Yang kedua, BSI juga memiliki prosedur tertulis yang jelas untuk mendeklarasikan, menilai, menyetujui, dan mendokumentasikan perubahan darurat sebelum dan setelah implementasi. Selanjutnya, BAI 0603, langkah-langkah yang dilakukan BSI yaitu
BSI mengkategorikan permintaan perubahan dalam sistem pelacakan dan menerapkan laporan status perubahan dengan metrik kinerja yang sesuai untuk memungkinkan pemantauan status perubahan secara keseluruhan. Yang kedua, BSI memantau semua perubahan yang masih terbuka untuk memastikan bahwa perubahan yang disetujui ditutup tepat waktu sesuai dengan prioritasnya. Yang terakhir yaitu subdomain BAI 0604. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama, setiap perubahan didokumentasikan secara lengkap dalam berbagai dokumen termasuk prosedur operasional, dokumentasi keberlanjutan bisnis, informasi konfigurasi, dan materi pelatihan. Yang kedua, BSI juga menentukan periode retensi yang tepat untuk dokumen perubahan dan dokumen sistem serta pengguna sebelum dan sesudah perubahan. Yang terakhir, dokumentasi perubahan ditinjau pada tingkat yang sama dengan perubahan yang sebenarnya untuk memastikan integritas dan keakuratannya. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan terkait domain BAI 06 Manage IT Change ini, itu terdapat 4 praktek manajemen yang terkait pada perusahaan, yaitu evaluasi, prioritisasi, dan otorisasi permintaan perubahan, mengelola perubahan darurat, melacak dan melaporkan status perubahan, serta menutup dan mendokumentasikan perubahan. Dengan menerapkan langkah-langkah dan aktivitas yang sesuai dari praktik manajemen Manage IT Change ini, BSI dapat meningkatkan manajemen proyeknya sesuai dengan kerangka kerja COVID 2019. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil audit yang telah saya lakukan pada studi kasus Bank Syariah Indonesia. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.